Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Lesmana. Nah, kali ini konten kita agak sedikit berbeda, yaitu konten podcast. Yang mana podcast ini disponsori oleh PT Makadah Sukses Bersama. Nah, kali ini untuk video perdana kita udah janjian nih sama owner PT Makadah Sukses Bersama, Pak Awan Widodo. Pak, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sampai ketemu lagi nih ya, Mas Bayu. Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih udah sponsori podcast ini nih. Wah, semoga harapannya podcast ini berkembang pesat yang pastinya banyak penonton ya, Pak. Amin, 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 amin. amin. Pokoknya kita sukses bersama lah. Jadi buat PT Makanan sukses, podcastnya juga sukses nantinya. Amin, Amin, amin. amin. Nah, sedikit informasi buat teman-teman bahwasannya PT Makada ini bergerak di bidang karoseri, benar Pak ya? Betul, Karoseri, modifikasi, pengadaan ambulan, Pak ya? betul. Apalagi Pak, mobil dinas, Mobil dinas ah, ya. Terus juga mobil khusus. mobil khusus. Jadi mau buat mobil apa aja bisa. Termasuk camper van. Camper van juga Pak Ya, ya? bisa. Bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen modifikasi bisa ngubungin kita lewat sosial media bisa Pak ya? Bisa, Facebook, Instagram, bisa. YouTube, terus Ada. nanti di kolom deskripsi kita bakalan cantumkan nomor HP-nya. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya dulu, sharing dulu boleh Pak ya? Ya, boleh, 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 Bisa. Nanti boleh. kita bakalan cantumkan di deskripsi. Oke Pak, langsung aja nih. Nah, teman-teman kita kali ini pengen ngebahas kisah inspirasi Pak Awan Widodo yang mana dari nol banget ngebangun PT Makada ini sampailah sukses sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk usahanya yang lagi usaha nih lebih semangat lagi Pak ya, lebih semangat, pokoknya lebih kerja keras lagi untuk mencapai kesuksesan. Oke Pak, mungkin teman-teman pengen tahu sebenarnya awal Makada kan sebenarnya setiap usaha itu ada namanya, itu ada artinya. Nah, ini kah apa kepanjangan, apa ada artinya Makada ini? Terus sebelumnya itu apakah ada nama lain selain Makada? Oke. Ya, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Widodo, biasa dipanggilnya dengan nama Wawan. Ya, di sini seperti tadi yang host sudah sampaikan bahwa kita akan mengulik terkait eh, nama Makada ya, dan juga kisah inspirasi yang dimana proses membangun usaha. Ya kalau dibilang sukses sebenarnya belum, Mas Bayu. Hmm. Jadi ini kan masih awal ya, masih jauh, perjalanan masih jauh. Ya, Makada ini kan Nah, baru 3 tahun, berjalan 4 tahun. Jadi masih terlalu dini, Mas. Jadi kalau dibilang sukses ya belum, masih jauh lah ya. Jadi nama Makada ini diambil ya, terinspirasi, didapatkan dari sholat tahajud. oh, oke oke. Karena sebelum kita bangun Makada, kita ada namanya satu juara. Satu juara itu awal mula kita merintis, membangun usaha. Bidangnya sama, karoseri juga. Nah, nama satu juara itu dulu didapatkan kesepakatan dari teman baik ya, teman baik saya ngobrol, jadi kita mau bikin usaha, namanya apa, dikasih nama yang paling gampang diinget aja. Jadi kalau usaha itu namanya yang paling gampang diinget. Nanti kalau susah-susah orang susah nyarinya. Teman nama satu juara. Nah, berjalan setahun, ya kan? Mindset customer itu kalau CV itu katanya, oh kalau CV itu kecil, Hmm. PT dong, biar kerenan. Padahal sama aja usaha Oh, mah. sama. Tinggal kerjaannya ada apa enggak, kan gitu kan? Benar benar. Ya kalau kalau PT nggak Ya kerja kalau PT kan percuma, kerjaannya percuma ya. iya Benar, kan? benar, benar. CV kalau sana banyak juga bagus, Iya. ya rame Benar. kan gitu kan? Nah karena ada permintaan customer yang mintanya PT, ya, nggak bisa CV dan saya ditolak ketika masuk pakai CV, akhirnya kan harus berpikir ada inspirasi nama, ya kan, kulik beberapa nama kita sudah eh, tuliskan, ya kan. Tapi malam saya sholat tahajud, yang saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan nama yang bagus. Nah pas ya saya dapat inspirasi itu ya tengah malam pas jam 2 itu. Jadi saya punya anak 3, Hmm. anak saya 3.
Saya bukan bujangan ya. Tadi kirain jangan. Jadi saya ada anak 3 ya. Jadi anak 3, istri 1. Istri 1. Nah, nama anak pertama itu Mahira. Ya, itu perempuan. Yang kedua itu Mikail, laki-laki. Yang ketiga itu namanya Mufidah, itu perempuan juga. Jadi ketemu nama, kan? Kalau kita singkat dari nama anak saya ketiga itu, kalau kita gabungkan namanya ketemu Makada, yang artinya ya kan, Mahira, Mikail, Mufidah. Makanya kan Mahira, kayaknya kan Mikail, daya Mufidah. Jadi dari depan, tengah, belakang ketemu semua. Ketemu semua. Nah, itu ya, jadi ketemu namanya Makada. Nah, di belakangnya ada nama sukses bersama. Nah, Itu penting, bukan hanya kiasan atau tulisan nama aja. Jadi itu penting banget, di mana ada sebuah harapan dan doa yang kita sampaikan, ya, kita gantungkan kepada anak-anak, ya kan, di mana mereka itu semuanya bisa sukses bersama. Dan juga seluruh karyawan yang ada di Makada ini, kita berharap semuanya agar mereka bisa sukses bersama. Dan sukses itu bukan di dunia, Mas, tapi sukses itu adalah akhiratnya nanti. Kalau kita bicara dunia itu bisa dipoles-poles lah, benar. ya kan? Benar. Bisa dibikin-bikin lah, nama baik beli. Udah, nanti kalau terusan beli dikira nyalek. Nah, jangan juga ya. Jadi dari sukses bersama itu ada sebuah harapan doa dari anak-anak dan juga karyawan semua itu untuk bisa sukses bersama, dan juga yang paling pentingnya adalah mereka itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau sukses untuk dirimu sendiri itu hal yang biasa. Tapi kalau kamu bisa membantu orang lain, ya kan, bermanfaat bagi orang lain, itu baru luar biasa. Itu adalah sebuah harapan doa. Itu Mas. Oke. Ya. Oke. Akhirnya terjawab sudah ya. Nama Makada, mungkin bertanya-tanya Pak, ini Makadanya apa gitu. Jadi artinya itu 3 anak Pak ya, nama 3 anak dijadiin satu, akhirnya jadi Makada. Iya, betul. betul. Nah, sekarang kita pengen denger nih dari awal ngerintis Pak, dari nol banget. Itu gimana Pak prosesnya? Pasti ada jatuh bangun, itu udah pasti kan. Ini buat teman-teman pasti pengen tahu nih kisahnya. Ya, jadi gini, Mas. Saya tahun 2007 itu kan lulus. Ya, dari kampung, saya anak kampung, Mas. Kampung, saya dari Jawa Timur, Ngawi, Jawa Timur, orang kampung lah, desaan, yang mana orang tua saya itu kan petani. Jadi memang dari saya dulu waktu masih sekolah itu, saya berharap bisa kerja di Jakarta dengan pakaian rapi, bawa tas. Keren kalau dulu tuh, ya kan, lihat TV tuh. Oh, keren. Artis-artis itu loh, ya kan, lihat TV bahwa kerja di Sudirman itu, saya memang udah berpikir bisa seperti itu. Dan ya, alhamdulillahnya memang saya diberikan kemudahan, ya kan, yang mana saya tahun 2008 setelah saya lulus, ya 2007 saya lulus, 2008 saya dapat kerjaan lah, ya, dapat informasi kerjaan di Jakarta, ya kan, itu di daerahnya daerah Puri Kencana. Nah, ini penting nih. Jadi saya pertama kali itu adalah Puri Kencana, Jakarta Barat. Nah, itu kantor pusatnya di Sudirman juga. Nah, saya tertarik tuh, apa aja lah, kerja apa aja, yang penting saya bisa nginjakkan kaki di daerah Sudirman, biar kayak orang-orang gitu. Kalau selfie ya kan, nanti lokasinya di mana, Sudirman, Jakarta, kan keren tuh, ya kan. Jadi saya kerja itu di perusahaan namanya Visual Center Media dulu. Kalau sekarang tuh terkenalnya Vitu Indonesia. Oh, Vitu Indonesia. Itu perusahaan yang menjual produk Nakamichi dan Fujitsu. Itu produk Jepang lah, ya. Jadi dari situ saya belajar, ya kan, di sana itu saya dari nol, Mas. Dulu disuruh ya dari nol, dulu jam 2 pagi disuruh bantuin instalasi LED di
stasiun TV, ikut kemana-mana aja. Pokoknya kerjaan apa aja saya lakuin, Mas. Setahun saya di sana, ya kan? Tahun saya di sana, saya ditawari untuk ke kantor pusat katanya. Saya terima. Pokoknya apa aja, namanya orang kampung, Mas. Akhirnya doa saya dikabulkan, ya kan? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kerja di daerah Sudirman, apa aja lah, mau bersih apa ya, pokoknya saya lakuin apa. Ya kan, di sana suruh beli apa ya, saya lakuin apa ya, kerjaan apa aja. Nah, setelah itu 2009 saya pindah ke Sudirman, ya kerja aja di sana. Nah, memang bidang kita kan juga pemasaran, penjualan produk. Itu tadi Nakamichi, Fujitsu itu udah Jepang. Kan? Terus ada showroomnya itu di Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek. Saya ingat banget lantai 3. Iya. Showroom Nakamichi itu. Jadi kalau orang-orang yang kaya tahun 90-an, nah itu pasti tahu produk Nakamichi. Orang-orang kaya lama pasti tahu lah. Nah, jadi saya disuruh nganterin barang, kirim barang ke Taman Anggrek. Oh, enaknya ternyata di mall, kerja di mall tuh enak, dingin. Ya kan, ketemunya wah, cewek-cewek cantik, orang-orang mall. Ya, orang belanja. Udah kalau saya kan di kampung ketemunya orang tani ke sawah, panas-panasan. Jadi kalau di Jakarta ya kan ngirim barang, ketemu orang di mall, wah cantik-cantik, ya kan, wih glowing gitu kan, yes, mantep deh pokoknya. Cuci mata kalau saya bilang cuci mata ya. Nah saya berdoa, wah saya Sudirman udah ngerasain, saya pengen ke Mall Taman Anggrek deh. Singkat ceritanya saya ditawarin sama ownernya itu Indonesia, Rudi Hidayat. Mau nggak mau Taman Anggrek, mau belajar jualan? Tapi saya nggak bisa jualan, Pak. Belajar. Dan saya pernah belajar ngobrol sama beliau, dikasih inspirasinya beliau, itu motivasi saya belajar Pak. Siap. Masuklah ke Taman Anggrek. Tahun saya. Wah, menikmati. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Karena apa? Saya itu datang ke showroom itu jam 9. Jangan apa. Ya kan? Jam 10 buka. Orang mau belanja itu berdatangan. Rok mini itu saya udah nggak asing lah. Enak tuh. Putih-putih lagi. Taman Anggrek kan kelasnya beda. Kawasan Jakarta Barat kan? Iya. Seneng kan cuci mata, gimana nggak awet muda. Sebelum SPG-nya itu, roknya pendek-pendek belahan-belahan itu kan, ya nggak dilihat sayang, ya kan? Dilihat sebenarnya ya nggak tahu dosa atau enggak lah, gitu ya. Walau alam kalau itu kan, tapi depan mata, suruh dilewati lah, ya kan. Ya udah jalanin aja. Saya bertahan di sana itu kalau nggak salah 2 tahun. Tapi itu udah nikah masih bujang, Mak? Saya di Mall Taman Anggrek itu bujang. Oh, masih bujang. Oh, bebas. Ya, bebas ya, bebas itu masih bebas, ya kan. Jadi, waduh, pokoknya yang bening-bening itu ya udah tahu lah, ya. Tahu luarnya tapi, ya, tahu luarnya aja, lihat aja, tahu lalang, gitu kan. Taman Anggrek kan terkenalnya kan dengan jenisnya Tionghoa ya. Oh iya. Tionghoa, jadi ya beda lah kulitnya dengan kita lah. Enak dilihat, Mas. Jadi kalau karena saya senang aja, enjoy aja. Jadi kerja tuh kayak main aja. Nggak ada rasa berat, capek nggak ada. Pulang jam 10 malam ada. Enjoy aja. Jadi matahari pagi tuh jarang nemu. Apalagi tenggelam. Benamnya, waduh, susah tuh. Susah ya. Nggak dalam mall. Iya, nggak ketahuan. Mau hujan, badai, petir apa ya nggak tahu. Mau panas kayak apa nggak tahu. Gitu kan. Terus berapa tahun, Pak, di situ? Di Vitu itu saya ketemu 4 tahun. Ketemu 4 tahun. Sampai tahun 2012. Sampai 2012. Sambil minum. Oke, silakan, Pak. Silakan. Sambil minum haus ya. Iya. Sponsor kayak ini. Semua. Sponsor gitu.
Nah, setelah di V2 itu Pak, terus kemana lagi? Nah, saya setelah keluar dari V2 itu kan dapat pesangon ya. Oh. Pesangon, dan itu dapat pesangon. Saya mulai usaha itu servis AC. Oh, Sempat tuh saya servis AC. sempat. Ini orang nggak tahu nih. Nggak tahu Saya nih, nggak pernah buka nih. Benar-benar ini kita nggak tahu benar. Kita nggak tahu ini. Ya. Jadi saya baru buka di sini. Saya pernah usaha servis AC kurang lebih 7 bulan karena memang bukan bidang saya. Oh. Jadi duit habis kurang lebih waktu itu 75 juta lah ya, beli alat misalnya jalan. Pokoknya 75 juta habis. Nah, setelah dari situ ya memang apa namanya jalannya lah. Jadi ceritanya itu kan saya mau ke Pancoran, mau ketemu orang, jadi ada janji. Ketemu orang, saya lewat dari di jalan Supomo itu melihat ada spanduknya DH7. Oh. Saya baru lihat tuh. Iya. Zaman dulu kalau nyari sales, lawan sales tuh pajangnya di depan tuh, depan pintu itu. Iya, depan. Bikin spanduk lawan kerja. Iya, lawan kerja. Kalau sekarang nggak ada kayak gitu. Udah nggak zaman. Sekarang media sosial mainnya. Iya, sekarang. Saya 2013 itu ya. 2013 itu masih orang pakai spanduk, Mas. Benar. Spanduk koran. Iya. Nah, itu kan. Ya, Saya lihat ada orang kerja, ya apa ya? Bilang iseng karena bukan background saya. Oke. Waktu itu bukan background saya. Jadi saya iseng-iseng lamar di sana dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi sana. Saya telepon, saya diminta CV, saya kirim CV lewat email waktu itu. Saya kirim CV segala macam. Ya, saya dipanggil lah kita itu interview. Sama kayak gini nih sekarang. Iya. Ini jadi orang kayak interview. Interview. Nah, ini jadi membuka memori saya nih, ya kan? Keingat ya. Memori interview. Nah kebetulan yang interview saya itu orang Jogja, saya masih ingat banget. Namanya baik, Pak Haji ya. Namanya Teddy Setiawan. Ini Menep Kelapa. Jadi salam buat Pak Teddy yang di Menep Kelapa ya Pak ya. Jadi yo interview saya, sama tanya jawab dan sebagainya. Saya 2 minggu saya diinfo, saya diterima. Saya senangnya minta ampun Mas. Karena apa? Saya sempat berdoa. Ya kan? Kalau di kampung saya itu mobil masih jarang Mas. Tahun-tahun 2013 masih jarang. Iya, masih jarang. Nah, orang-orang level atas lah yang punya mobil itu kan. Kalau orang-orang kayak kita itu motornya udah senang motor. Iya. Udah senang. Saya kerja di mobil. Diterima. Saya terima kasih banyak. Saya nggak bisa nyetir Mas tahun 2013 masih pertama di hasil itu. Jadi kerja di mobil nggak bisa nyetir. Nah, ini orangnya. Mana itu? Aduh, kacau kan? Kacau. Cuman saya ingat banget beliau pernah sampaikan ini. Selama kita ada usaha, pasti ada hasil. Ilmu itu bisa dipelajari. Selama kita mau. Dan jangan pernah malas untuk belajar. Karena belajar itu tidak ada batas usia. Nah, itu saya ingat. Wah, itu luar biasa. Itu jadi motivasi saya. Motivasi saya di situ luar biasa. Ya kan, jadi saya diterima. Tahu nggak Mas? Kalau di sales itu kan pasti orientasinya target. Betul kan? Iya, pasti. Di mana-mana. Ya kan? Iya, pasti. Udah. Iya. Saya target. Jadi saya ditarget 3 bulan itu harus jualan 6. Dalam waktu sebulan itu 2 minimal. 6 unit. 6 unit mobil. Bulan 2 minimal. Iya, hitung-hitungannya dong kali bagi 3. Oke. Betul. Nah, saya kan bukan background otomotif. Keluarga saya juga nggak ada background otomotifnya, nggak ada punya mobil. Iya. Gimana? Nah, ini penting Mas. Ini penting nih. Ini penting nih, ini jangan ini ya. Nih. Jadi ini bagi teman-teman juga yang di dunia marketing ya, apapun itu bidangnya, ya kan. Pertama, kuncinya adalah fokus terhadap pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Fokus. Jangan dibuat iseng-iseng. Yang kedua, kita harus aktif dan kreatif. Jadi kalau kita nggak tahu, kita harus tanya Mas. Aktif bertanya. Cari sumber
data informasi terkait produk kita. Apa itu produk? Ketiga, jangan pernah malu untuk belajar dan terus belajar. Jangan gengsi. Kan? Banyak dari kita mungkin gengsi udah males gitu kan. Terus saya bidangnya kan memang sebelumnya kan memang dunia kan marketing, dunia sales. Cuman backgroundnya kan bukan otomotif. Iya. Backgroundnya kan audiovisual, Mas. Ya kan? Backgroundnya di sana. Jadi berbekal dari situ saya pakai ilmu marketingnya. Jadi saya dari tiga tadi saya cara yang saya sampaikan tadi, ya kan? Saya benar-benar fokus. Saya manfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam waktu 3 bulan saya harus jualan 6. Itu saya pegang komitmen itu. Ya. Caranya seperti apa? Banyak cara menuju Roma, Mas. Udah, patah matan review. Ya kan? Jadi yang saya lakukan itu, Mas. Saya bukan kurang lebih saya belajar dari mana-mana. Saya jadi kalau pagi itu kalau di dunia otomotif di dealer itu ya, di Daihatsu ya. Daihatsu. Promosi Daihatsu. Ya. Saya kalau di Daihatsu itu dulu saya pagi itu jam 8 terus nyampe. Kita briefing. Jadi di sana itu dikasih motivasi. Profesor, sama senior itu. Nah, terus kita selesai bisa jam 9, Mas. Jam 9, jam 10 kadang-kadang. Kalau ada yang ngisi itu bisa sampai jam 10 kalau saya bang ngisi itu. Jadi jam 10 itu saya siapin brosur, Mas. Di tas saya tuh brosur. Tempelin. Zaman dulu brosur ya. Zaman dulu. Brosur itu ya. Ya kan? Itu tahu nggak? Pertama kali saya dibawa nih. Nah, ini saya sekalian menyapa juga nih. Dulu senior saya namanya Pak Heru Subhan. Nah, kepala cabang saya namanya Pak Haji Siriono. Kalau Bapak menonton, nah, Pak nih dulu anak buahmu, Pak, muridmu, Pak. Nah, ada hadir di sini, Pak. Jadi beliau itu Pak Heru Subhan itu senior saya dulu ditugaskan untuk mendidik saya. Saya itu kalau nggak salah ada 6 orang, kalau nggak salah saya lupa lewat. Tapi yang saya 6 orang. 3 motor itu. Sama Pak Heru itu 1 jadi 4. Jadi tahu nggak pertama, Mas, yang diajarin saya setelah saya di training itu minggu, saya training minggu dulu, Mas. Saya dibawa ke pasar Cibinong, Mas. Dari Tebet loh, Pancoran ke Cibinong itu berapa kilometer jaraknya, menyusuri, tau nggak? Pancoran itu pasar Minggu, kampus Jayabaya tuh. Benar. Ya. Kiri ya. Antam. Pasar Rebo. Pasar Rebo. Kanan tuh. Nyusurin. Apa yang dilakukan? 1 di motor, 1 nyebarin flyer di pinggir jalan itu. Nanti kalau udah berapa kilo gitu, 1 kilo 2 kilo, gantian. Jadi motor turun, yang di jalan kaki naik motor, gantian bawa motornya. Tuh. Sampai Cibinong dari jam 10, Mas. Cibinong sampai sana itu kurang lebih, kalau nggak salah itu jam setengah 2 siang. Dan justru di jalan panjang pasar Rebo sono tuh. Udah parah. Setelah kita nyebarin flyer, nyebarin brosur itu kita kumpul jam 4 sesuai dengan permintaannya senior kita itu. Kumpul lah kita di tempat yang ditentukan. Tanya kan, mana datanya? 10. Nomor teleponnya, plus namanya, saya kasih kartu nama 10. Pinter kamu. Dapat kartu nama 10. Nah, itu kan kerjaan saya dulu, Mas. Iya benar. Ini namanya juga sales. Iya kan? Ya, saya kasih lihat, dulu tanya teman-teman yang lain juga sama, udah saling ngisi aja, saling melengkapi. Wah, seneng dia. Menurut saya senang. Pulanglah kita ke Tebet, Pancoran. Dari jam istirahat dulu lah sebentar ya. Setengah 5 lah ya, setengah 5 sampai
tebet gitu Hmm. bisa dibuat. Lumayan loh, kan tahu sendiri Iya. Mas. Jalan Raya Bogor itu Bogor. kalau sore, wih, ngantri tuh. Macet ya. Macet banget dah. Ampun itu pokoknya. Udah makanya kalau di jalan situ udah tobat gitu. Nah, kalau untuk jam pulangnya itu jam berapa? Harusnya. Kalau secara aturan perusahaan itu masuknya jam 9 Mas. Masuk. Tapi cabang kan punya aturan. Iya. Itu jam 8. Tuh. Tuh. Pulang Hah? itu jam 5 Oh, jam 5. secara SOP-nya. Tapi namanya sales Mas. Kita itu patokannya bukan waktu jam masuk jam pulang. Tapi barometer kita itu adalah jualan. Tuh. Jadi kalau nanya sales, jangan nanya kamu masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nanya jualmu berapa. Nah, itu Mas. Iya, Gitu. Karena apa? Ya, jualan itu Nah. menentukan daripada kantongnya dia, Mas. Iya. Pendapatannya dia. Jadi kalau saya dulu saya nggak pernah ngurusin jam masuk saya nggak pernah ngurusin jam masuk pulang saya. Karena apa? Parameter saya itu adalah jualan. Dan karena saya itu benar-benar sudah termotivasi di dunia itu, udah berkadung nyemplung lah bahasanya kalau orang Jawa itu kan. Hari pertama saya udah pulang. Dulu saya di mall nih. Di mall ya. Dingin Mas, AC, ya kan? Santai, Pak ya. Santai, duduk santai, orang datang sendiri Mas. Iya, bener-bener. Saya kalau duduk tuh gini, depan komputer tuh udah kayak apa ya? Kerja bener aja dah. Iya, iya. Panas nggak kepanasan, Panas, hujan nggak kehujanan. Iya, nggak kena debu. Lah hari lagi, Pak. pertama nggak kena, nggak ada debu bersih Mas. Bersih. Tahu nggak? Hah? Ini mohon maaf nih. Iya. Kalau flashback, saya pernah dipanggil kok. Iya. Karena apa? Hah? Saya kan di tengah nagrek itu Iya, tadi kan. iya, iya. Orang Tionghoa banyak Mas. Gua. Saya panggil, oh, ini harganya berapa? Dalam hati saya orang Jawa. Enggak apa-apa lah. Yang penting saya jualan. Iya, penting ya. Ya. Iya, iya, iya. Iya. Tapi di target nggak, Pak? Gimana? Nah, kalau di ini di mall. Ya, sama namanya juga Sama sales. ya. Mas di mana-mana Target sales ya. juga pasti target. Enggak ada yang sales enggak target. Sales itu ya kan jantungnya perusahaan Mas. Iya, pasti. Berat. Lah kalau dia enggak ada Kalau penjualan, nggak jalan, gimana? pendapatan dari mana? Iya. Administrasi itu kerjain apa? Operasional perusahaan kayak apa? Pakai apa? Iya. Gitu kan? Penjualan. Gitu loh. Ya, ya. Nah, beda kan dengan saya dulu waktu di Fitu itu. Ya kan? Dulu enak, adem, dingin segala macam, ya kan? Ya, sekarang panas-panasan ya gitu seperti itu. Jadi mohon maaf nih. Jadi otomotif ini ya, panas-panasan, becek, motor, sepatu, bau lagi. Habis berpasar. Iya. Pasar tahu sendiri Mas baunya, Iya, udah bener. bau sayur, bau cabe, bau ini. Campur. Ya kan? Buset, saya terus kalau saya nyerah, saya ngetok itu. Ini istriku makan waktu itu saya belumnya. Waktu di situ saya baru 13 saya belum. Saya mikir lagi itu. Lagi juga pernah. Oh, tadi ini udah nikah, Pak ya? Pas di DRC ya? Oh, tidak sudah. Udah. Jadi saya keluar dari Vitu pas di akhir-akhir itu. Saya nikah tuh di akhir-akhir 2011 akhir lah ya. Akhir saya nikah. Di situ saya. Jadi ya ada apa ya? Ada hasilnya lah. Iya. Ya, hasilnya apa istri? Iya. Gitu. Terus saya belum punya anak, Pak ya? Loh, Oh, belum. Iya. Nah, terus dari tadi tuh, Pak, macam nyebar brosur. Pertama kali dapat itu dalam sebulan dapat nggak? Penjualan. karena memang saya kan bukan backgroundnya kan motif Iya, ya. bukan. Perjuangannya udah luar biasa Mas. Sangat luar biasa. Tahu nggak? Sebulan sampai tanggal 30 saya jualan.
Saya ya kalau masih baru sih masih apa ya? Maklumi lah Pak ya. Masih lentur lah. Masih oke. Masih dikasih ya ampun lah bahasanya. Kalau masih pertama itu masih dikasih ampun, Mas. Supervisor ngomongin masih perbaiki ya bulan depan gitu kan. Nah, tahu nggak? Pertama jualan saya, ya kan? Ternyata tahun 30 nggak jualan. Malam 31 itu ada pameran di Depok Mall. Oke. Orang nggak pada mau jaga, karena jauh, ya kan? Saya jagain, Mas. Karena udah terpaksa itu. Berasa diomelin, nggak jualan. Dan kalau di otomotif, di dealer, kalau akhir bulan itu sampai jam 12 malam. Makanya kalau Mas Bayu nih jalan ke dealer mobil tuh akhir bulan, itu jam 9 malam, jam 10 malam masih rame. Karena apa? Mereka itu ada namanya closingan. DO namanya. Saya karena nggak ada jualan dari tanggal 1 sampai 30, ya kan? Saya juga nggak mau makan gaji buta kan? Saya jaga pameran. Orang nggak mau jaga, saya jaga sendiri. Saya customer inget sampai sekarang. Salam nih. Customer saya itu Kapolsek Depok. Dan ya kan, saya minta maaf juga nih. Saya karena masih baru waktu itu. Terios RAT Adventure Matic barang susah saya bilang gampang. Ada. Orangnya udah dealer kemana-mana, keliling kemana-mana, nggak ada barang. Saya bilang ada. Sebentar cut dulu Mas. Nah itu dimatiin dulu aja. Yang harus susah, saya bilang bisa gampang. Saya bilang ready. Saya tahu dia itu polisi. Yang dinasnya di akhirnya beliau ya kan dengan saya yakin kan namanya juga sales ya kan, namanya sales, saya meyakinkan beliau ya, jadi saya yakinkan beliau nih barang ready Pak, barang ready Bu, SPK Mas, ngasih KTP. Senengnya saya, girangnya minta ampun Mas, jualan pertama saya tuh. Tahu nggak? Saya pulang jam 11. Jadi tutup mall itu udah tutup, tapi karena masih ada yang beli kan, saya nulis SPK dulu segala macam. Tuh, saya jam 11 itu kantor itu masih ramai tuh. Biar closingan. Iya. Nah, saya di kantor itu bukan saya disanjung-sanjung Mas, dimarahin saya. Karena barang susah saya jual. Barang susah, barang nggak ada dijual. Terus gimana itu Astagfirullah. Aduh. Terus gimana dong itu jadinya? Saya cuma bilang gini. Namanya juga sales. Saya bilang ke supervisor saya, pabrik masih buka nggak Pak? Pabrik masih buka. Udah tenang, pabrik masih buka. Pasti produksi. Cuman kan inden statusnya kan gitu. Ya customer mau enggak? Udah Pak, saya ngomong Pak. Ngomong. Besoknya saya ngomong izin sampaikan barang ternyata udah dijual. Berapa kali? Kamu udah kejual. Ya namanya sales. Iya. Pinter aja tinggal bungkusnya. Ya kan? Tinggal kita kemas udah. Ya kan? Oke. Nah, saya ngomong, "Lu gimana kamu sekarang?" Udah, pabrik masih buka. Pasti ada barangnya. Ini berapa lama? Bulan, saya bilang. Ya kan? Saya bilang ini sebulan. Tahu nggak? Customernya bayar kan? Unit belum ada. Unitnya belum ada. Dia udah lunas. Biar dia dapat unitnya. Saya bilang nomor antrian. Ayo Pak. Udah ya namanya juga saya kan ya, kalau bahasa kayak gitu meyakinkan orang yang ngerti lah gitu ya. Jadi dia percaya lunasnya. Sebulan kemudian barangnya nggak ada. Wah, tahu nggak? Barangnya nggak kunjung tiba, namanya RRN Mas, rencana supply itu. Nggak ada, aduh.
sama saya. Ya. Nah, Saya dipanggil lah. Baru ke kantornya. Saya baru tahu beliau itu polisi. Saya ngecek KTP-nya sih, Bang, ya. Cuma kan saya nggak sampai ke sana. enggak. Jadi ini saya suruh kantor Polres Depok. Suami istri polisi semua. Wah, Pas bulan pertama itu masih enak, ibunya masih ketemu ibunya itu masih enak, masih halus banget. Terus berapa lama dia? Ya paling 2 mingguan tuh. Ya udah. Tahu nggak tapi dalam setelah saya closing 1 itu mas, strategi saya lagi bagus. Di bulan kedua boleh ditanya. Insya Allah beliau masih ingat lah. Ya, supervisor saya kata saya itu. Saya jualan 7 mas bulan kedua. Coba. Tapi memang awalnya pahit dulu, sakit dulu. Jualan cash, barang susah, dimaki-maki orang. Nah, maki-makinya belum tuh. Oh iya, belum. Belum saya ceritain. Belum. Tapi saya di bulan kedua, tahu gak yang beli itu saya ingat namanya Bu Ana. Halo Bu Ana. Bu Ana Aryani dah namanya. Cianjur. Cianjur. Suaminya Mr. Lee. Suaminya beli. Halo Mr. Lee. Jadi itu yang kedua beli Terios. Tapi manual. Manual. Terus yang ketiga tuh scannya Pak Rahmat Rifai. Itu dapatnya gimana? Dapatnya itu kalau yang pertama jelas tadi pameran. Ya, pameran. Yang kedua Bu Ana ini saya dapat dari iklan. Saya udah main iklan mas 2013. Saya udah main iklan. Orang belum ada main iklan, masih main. Dulu itu ada koran, pasang iklan koran, terus SMS blast, email blast, itu semua saya lakuin mas. Semua cara saya lakukan. Nah, jadi strateginya nih, yang pentingnya nih, dulu saya kalau pagi setelah briefing, lepas briefing itu jam 10 misalkan, saya pasti buru-buru langsung pergi, entah itu kanvas, entah itu pameran. Saya balik kantor itu jam-jam 5 biasanya. Saya balik kantor. Yang saya lakukan adalah saya buka laptop. Orang udah pulang. Kantor udah pulang, ya kan? Gitu. Orang udah pulang misalkan. Saya buka laptop, kerja. Jadi bulan pertama itu saya fokusin di sana. Iklan, dan tahu gak? Saya bekerja sama dengan istri saya. Itu istri saya baik. Jadi kalau malam nih, saya pulang kerja itu biasanya jam 9 atau jam 10. Jadi istri saya kan nggak kerja memang ya, dari saya nikah kan istrinya. Jadi dia itu ngelipetin brosur, distempelin. Jadi kalau siang saya bawa. Saya kerja sama dengan istri saya. Saya petik hasilnya di bulan kedua, saya jual gitu. Supervisor saya udah respect. Ya, punya potensi yang bagus. Jadi ketemulah akhirnya yang tadi mas, sumber nomor, ya kan? Jadi bonus reward dari supervisor. Tuh tambah semangat dong, diapresiasi. Tuh, saya jelas gaji dapat, ya kan? Gaji dapat udah pasti. Ya kan? Insentif jadi dapat, jualan. Ya kan? Refund leasing mah kira-kira dulu mas. Sebelum OJK, bagus dulu tuh, masih bagus tuh. Sekarang OJK udah nggak bisa. Diapresiasi sama supervisor. Ya kan? Seneng. Tambah semangat. Tahu nggak bulan ketiga? Saya jualan 12 unit saya jualan.
Bertahap Boleh lah ya. ditanya. Bertahap ya. Bertahap. Bulan 1, 1, 7 ini makin meningkat. Tuh. Bulan ketiga targetnya cuma 6. Hmm. Kan 3 bulan turun 6 targetnya. Iya, kan? 6. Bulan Benar. kedua 7, bulan ketiga 12. Saya mulai dilirik sama kawan-kawan. Saya dikasih reward, dikasih nomor 5 nih. Nomor 5 saya dapat nih. Iya, dapat. Nomor 4 saya dapat. Kepala cabang. Ya kan? Nomor 4 saya dapat, nomor 5 saya dapat nih mulai bulan Dapat, 3 nih. Bulan ketiga saya dapat bulan nih. ketiga nih. Saya mulai dilirik lah sama kawan saya. Berpotensi nih. Hmm. Saya dikasih reward dalam amplop. Duitnya kalau nggak salah 500 ribu. Terus saya dikasih miniatur mobil, Mas. Nah, lucu ya. Terus sekarang Gitu. sennya warna hitam. Oh, Sennya warna hitam. Ini kan banget tuh. Miniatur iya. dikasih. Enggak. Terus saya taruh itu di atas ini, Mas. Meja apa namanya? Saya suka naruh make up apa juga. Iya. Jadi saya pandangin itu ngaca kan. Saya cuma mikir Belum bisa nyetir. Lu bisa nyetir. Kan Gimana? pengen boleh dong. Oh, iya. Kan pengen. Iya, kepengen banget. Iya, iya. Kan dikasih miniatur nih. Ya kan? Pengen dong. Pengen punya mobil. Pengen punya mobil lah. Ceritanya kan. Karena saya belajar lah dari situ. Dia ada gini. Kita yang menurut saya mohon maaf nih. Ini Makada Podcast.